Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan membahas soal-soal PTS yang sudah kalian kerjakan ya. Sekarang kita akan membahas Bahasa Indonesia PTS 1 tahun 2020 yang sudah kalian kerjakan. Langsung ya, kita menuju ke nomor 1. Di sini ada bacaan di BIKD 3.1. Ada bacaan. Nah, kalau kalian menemukan bacaan seperti ini, teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 3, kita larinya ke soalnya dulu aja ya. Jadi sebelum kalian membaca teksnya, kalian bisa baca dulu soalnya. Ide pokok yang terdapat pada teks di atas adalah, baru kita baca teksnya. Sayuran termasuk salah satu makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Hal ini perlu dilakukan karena sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Sayuran juga kaya akan serat sehingga dapat membantu memperlancar proses pencernaan makanan dan mencegah berbagai penyakit pencernaan. Di samping itu, sayuran juga rendah lemak, asalkan diolah dengan cara yang tepat. Nah, yang namanya ide pokok itu apa sih? Sebetulnya, ide pokok itu adalah yang mencakup, yang melingkupi semua yang dibahas di sini. Sebuah ide yang dituangkan dalam satu paragraf ini, ya. Jadi yang dibahas dari depan sampai belakang. Yuk, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Yang A, sayuran rendah lemak asalkan diolah dengan cara yang tepat. B, sayuran merupakan makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. C, sayuran mengandung serat sehingga memperlancar proses pencernaan. D, sayuran dapat mencegah berbagai penyakit pencernaan. Sebetulnya apa sih ide pokok? Tadi udah Bu Ulfa jelaskan ya, ide pokok itu sama aja dengan gagasan utama, sama saja dengan pokok yang dibahas. Pokok bahasa. Nah, di sini kita bisa menemukan ide pokok itu kalau kita sudah menemukan kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang bisa berdiri sendiri, kalimat yang dijelaskan. Nah, di sini bisa ditemukan bahwa kalimat utamanya adalah sayuran termasuk salah satu makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Kenapa? Hal ini karena mengandung vitamin mineral yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini kan menjelaskan kalimat pertamanya. Kenapa kok harus dikonsumsi setiap hari? Nih, karena mengandung vitamin mineral yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini menjelaskan kalimat 1. Sayuran juga akan kaya akan serat sehingga dapat membantu memperlancar proses pencernaan. Nah, ini juga baik dikonsumsi setiap hari. Di samping itu, sayuran juga rendah lemak asal diolah dengan cara yang tepat. Ini juga menjelaskan dari kalimat pertama. Otomatis kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu mengandung ide pokok. Jadi, yang tepat adalah yang mana yo? Sayuran merupakan makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Yang B. Kita lanjut ke nomor yang 2 ya. Nah, di sini teksnya masih sama karena tadi dibilang dari nomor 1 sampai nomor 3 nih ya. Masih nomor 1 sampai nomor 3. Nah, apa sih soalnya? Berdasarkan letak gagasan utamanya, teks tersebut termasuk jenis paragraf titik-titik. Tadi sudah sedikit dibahas ya sama Bu Ulfas, gagasan utamanya atau kalimat utamanya berada di mana? Di awal ya, sayuran termasuk salah satu makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Ini berarti ada di depan sendiri. Apa sih ABC-nya? Kita lihat. Persuasif, campuran, induktif, dan deduktif. Sebelum kita jawab, ada sedikit penjelasan di sini. Paragraf persuasif ini, paragraf itu kan banyak ya jenisnya. Kalau sejenis, kalau paragraf
dibagi menjadi jenis itu ada paragraf persuasif, ada narasi, ada deskriptif, ada argumentatif, dan juga ada eksposisi. Nah, sedangkan kalau yang ditanyakan di sini ini berdasarkan letak kalimat utamanya, letak gagasan utamanya. Nah, di sini paragraf persuasif ini berarti tidak ya, sebab dia berdasarkan jenis, berarti persuasif salah. Sedangkan di sini paragraf campuran. Paragraf campuran itu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Salah ya, karena tadi ini ada di awal. Paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Induktif juga salah. Artinya yang betul adalah deduktif. Nah, untuk mengingat-ingat, kalau kalimat utamanya berada di depan, artinya kita harus memilih yang deduktif, sama-sama D ya, deduktif dan di depan. Nah, kalimatnya berada di depan. Oh maaf, ini Bu Ulfa ini salah ini harusnya ada di depan. Ini tadi mungkin copy paste yang di atas jadinya. Nah, ini harusnya di depan ya. Paragraf deduktif adalah utamanya berada di depan. Oke. Di nomor yang ketiga, soalnya simpulan yang didapatkan dari teks tersebut adalah, nah di sini kemarin masih sering salah nih, karena apa? Yang namanya simpulan itu artinya menyimpulkan dari teks yang paling depan sampai paling akhir. Kalau kalian cuma ambil dari kalimat tengah aja, itu namanya bukan kesimpulan. Kesimpulan itu dari depan sampai akhir. Nah, ini juga terulang di Romawi 3 ya, Romawi 2 juga ada sering ada menyimpulkan paragraf. Nah, itu harusnya dari depan sampai akhir. Ini pilihannya, sayuran penting karena mengandung serat. Sayuran termasuk makanan yang rendah lemak. Sayuran penting karena mengandung banyak manfaat. Sayuran penting untuk memperlancar proses pencernaan. Nah, di sini kita bisa lihat banyak serat. Ini hanya menjelaskan tentang ini tok. Nih, banyak serat. Rendah lemak. Ini berarti hanya menjelaskan yang nih, kalimat terakhir saja. Sedangkan untuk memperlancar proses pencernaan, ini juga hanya hanya sebagian. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Sayuran penting karena mengandung banyak manfaat. Dari kalimat yang pertama sampai kalimat terakhir itu membahas tentang pentingnya manfaat pentingnya sayuran gitu ya. Kita menuju ke soal nomor 4. Nah, di sini ada urutan nih. Urutan yang udah diacak ya. Perhatikan urutan menentukan kesimpulan berikut. 1. Merangkai kalimat menjadi padu menggunakan kalimat efektif. 2. Menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Menemukan informasi penting tiap paragraf. 4. Bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang jadi persoalan di sini adalah urutan langkah menulis kesimpulan yang benar. Yuk, kita lihat ABC-nya. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Ini urutannya yang mana sih? Yang pertama itu harusnya kita apa? Membaca, ya kan? Kita harus baca dulu lah. Nah, ini ABC-nya sudah terlihat sekali, berarti yang paling tepat adalah D. Masa belum dibaca kita bisa menyimpulkan? Ya tidak mungkin. Jadi, yang tepat adalah D. Setelah membaca, kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Setelah itu menemukan informasi penting. Kalau sudah menemukan kalimat utama dan informasinya, maka kita harus merangkai kalimat-kalimat itu menjadi kalimat yang padu dan menggunakan kalimat yang efektif sesuai dengan kalimat-kalimat yang sudah kita temukan tadi, kalimat utama dan juga informasi penting diringkas gitu ya. Oke. Menuju nomor 5 ya.
Ginjal merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh manusia. Organ tubuh penting selain ginjal yaitu otak, jantung, dan hati. Ada sepasang ginjal di sisi tulang belakang yang di rongga perut bagian belakang. Ginjal digambarkan berbentuk seperti kacang yang besar. Informasi yang sesuai dengan teks di atas yaitu ginjal bukan organ penting di dalam tubuh manusia. Langsung ya ini kita bahas. Bukan organ penting, kata siapa nih? Di sini sudah dikatakan di sini ada suatu organ penting, salah satu ya, salah satu organ penting. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, ginjal satu-satunya organ yang penting bagi manusia. Ya enggak lah, ini organ tubuh penting selain ginjal yaitu otak, jantung, hati. Berarti ini juga salah. Yang C, ginjal digambarkan berbentuk sepasang lingkaran besar. Sepasang lingkaran besar, lingkaran besar. Padahal di sini harusnya adalah kacang besar. Kemudian yang D, ginjal tersebar di sisi tulang belakang di rongga parut. Nah, ini yang betul. Di sisi tulang belakang, yaitu di rongga parut. Nah, artinya ini kalau kita menjawab harus teliti. Berarti jawabannya yang betul adalah yang D. Harus teliti membaca. Begitu ya anak-anak? Lanjut ke nomor 6, ini sudah isian. Ide pokok suatu paragraf dapat ditemukan berdasarkan informasi yang terdapat dalam kalimat. Tadi sudah dijelaskan juga di dalam kalimat apa ya anak-anak? Di dalam kalimat utama. Gimana nih nulisnya nih, Bu Ulfa? Nulis pakai ini kok nggak bisa ya? Nggak bisa rapi. Utama, pakai huruf balok aja semua yang gampang. Nah, jadi ide pokok suatu paragraf dapat ditemukan berdasarkan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kok hilang? Kok hilang ya? Nih, plastik semakin marak, ya kan? Menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Itu adalah kalimat utamanya. Kenapa kok tidak kunjung usai ini? Karena bahannya itu dari anorganik, tidak ramah lingkungan, ya kan? Kenapa kok tidak ramah lingkungan? Karena tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga terurai dalam tanah. Berarti kita harus merangkai nih. Yang Bu Ulfa garis-garis merah ini kita rangkai menjadi satu kesimpulan. Kemarin ketika mengkoreksi, ada yang cuman menuliskan karena plastik itu anorganik tidak ramah lingkungan. Artinya hanya menuliskan kalimat ini aja. Apakah itu kesimpulan? Tidak. Ada juga yang bilang cuman karena plastik tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Hanya yang kalimat ini saja nih. Kalimat yang Ulfa bedakan ya. Ini pakai ini. Ada yang cuman ini toh, ada yang cuman ini aja. Nah, itu namanya bukan kesimpulan. Yang Ulfa bilang tadi yang namanya kesimpulan yaitu dari awal hingga akhir. Ditulis dulu kalimat dicari dulu kalimat utama, kalimat penjelasnya, kemudian informasi yang penting. Berarti yang sudah Bu Ulfa coret-coret merah ya. Berarti apa ini? Tuliskan kesimpulannya kira-kira. Berarti plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan karena tidak ramah lingkungan. Disebabkan plastik tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu ya. Dirangkai dengan kalimat kamu sendiri. Oke? Jadi harus melingkupi yang dicoret-coret merah itu, gitu ya. Lanjut ya. Kita menuju ke nomor 8, ini sudah memasuki KD 3.4. Nah, ini kenapa Bu Ulfa sama Bu Ani menuliskan KD-KD-nya? Karena kalian harus tahu, jadi penilaiannya ini kan menurut KD. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 7 tadi ada nilainya sendiri. Kemudian ini nanti akan ada nilainya sendiri. Jadi kalau 3.1 itu tidak tuntas, maka ya 3.1 aja, 3.4-nya sudah beda nilai gitu ya. Jadi ada dua nilai untuk bahasa Indonesia, 3.1 dan juga 3.4.
Nanti diperhatikan di nilai yang sudah Bu Ulfa bagikan, itu kan ada KD-KD-nya. Yang Bu Ani juga sudah bagikan, itu juga sudah ada KD-KD-nya. Silakan dilihat di situ KD berapa sih kamu nggak tuntasnya, atau kamu tuntasnya di KD mana sih gitu ya. Sekarang kita ke nomor 8. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Membaca teks dari awal sampai selesai. 2. Mencatat tokoh-tokoh protagonis. 3. Memahami isi teks atau bacaan. 4. Mencatat judul teks. Hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks ditunjukkan oleh nomor. Ini berarti nggak ngurutin ya, kita mencari, memilih gitu ya. Mana aja sih yang harus dilakukan untuk menemukan informasi penting? A, 1, dan 3. Apa ini 1? 1 itu membaca teks dari awal dan akhir. Jelas ya, nomor 1 kita lingkari, ini betul. Sedangkan nomor 3, memahami isi teks atau bacaan. Oh, ini A langsung nih Bu, berarti. Ya. Kemudian yang B, kemungkinan ya, jangan dicoret dulu. Nah, gitu caranya. 1 dan 2, mencatat tokoh-tokoh protagonis. Enggak banget gitu kan. Ngapain harus nulis tokoh-tokohnya gitu kan. Berarti yang nomor 2 ini bukan jawaban. Kemudian 2 dan 3 salah ya. Kalau ini yang 4, mencatat judul teks, ini tuh nggak penting nih. Yang penting berarti yang 1 dan 3, jawabannya yang A. Gitu ya. Lanjut ke nomor 9. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan adalah A. Apa? B. Bagaimana? C. Di mana? D. Mengapa? Lihat nih. Apa digunakan untuk menyatakan hal atau peristiwa yang terjadi? Siapa? Menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat pada sebuah peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bisa juga untuk menanyakan keadaan. Berarti yang tepat adalah yang B. Bagaimana? Nomor 10. Kata yang ditulis sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI disebut dengan kata penjelas, efektif, baku, atau afektif. Nah, di sini kita hanya melihat dua ini aja. Dua jawaban di sini. Kenapa? Karena kalau penjelas ini kan berhubungan dengan kalimat, berarti bukan ya, ini kan kata, ya kan. Afektif ini adalah sikap, berarti enggak. Berarti antara efektif dan baku kalau berhubungan dengan PUEBI. Tapi yang diminta adalah kata, sedangkan efektif itu adalah kalimat. Berarti yang tepat adalah kata baku. Ya. Nomor 11. Di perpustakaan tolong menghubungi pustakawan jika akan mengambil buku. Kalimat efektif yang tepat untuk kalimat di atas yaitu berarti kita hanya merubah-rubah letaknya gitu, karena ini tidak tidak enak dibacanya. Di perpustakaan tolong menghubungi pustakawan jika akan mengembalikan buku, ini kan nggak cocok ya. Jadi kalau kita kalimat efektif, tata letak itu hanya perlu memindahkan kata-katanya, tidak perlu menambahkan kata ataupun mengurangi kata. Jadi yang tepat yang mana nih? A. Di perpustakaan jika akan mengembalikan buku tolong menghubungi pustakawan. Tolong menghubungi pustakawan jika akan mengembalikan buku di perpustakaan. Jika akan mengembalikan, tolong menghubungi pustakawan buku di perpustakaan. Jika akan mengembalikan buku di perpustakaan, tolong menghubungi pustakawan. Jadi, yang paling tepat yang untuk kalimat efektif ini juga kita berdasar dengan struktur kalimat subjek, predikat, objek itu ya, yang bisa digunakan. Ayo, yang mana yang paling pas, yang paling cocok? Yang D ya, jika akan mengembalikan buku di perpustakaan, tolong menghubungi pustakawan.
Bahasa tidak baku biasanya digunakan saat nomor 12 nih. Percakapan sehari-hari, membuat karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, dan juga berpidato dan rapat dinas. Nih ada penjelasannya. Penggunaan bahasa baku dipakai untuk surat resmi, pidato acara resmi, surat kedinasan, surat lamaran pekerjaan, rapat kedinasan, pembuatan karya ilmiah, atau buku non-fiksi. Non-fiksi itu artinya bukan buku cerita gitu ya, bukan buku yang ada ceritanya gitu. Jadi seperti buku pelajaran itu buku non-fiksi. Berarti yang mana nih? Oh, kalau yang tidak baku berarti yang percakapan sehari-hari gitu. Nomor 13, Susi Susanti adalah atlet ya. Itu bacanya harus hati-hati tuh. Susi Susanti adalah atlet bulu tangkis yang melegenda. Kata baku yang tepat untuk mengganti kata yang bergaris bawah dan tercetak tebal yaitu yang tepat adalah atlet. A T L E T. Ini agak susah nih nulisnya di sini. Atlet gitu ya, atlet. Mungkin kita sering mendengarkan atlet, jadi pakainya i gitu. Padahal yang tepat adalah yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia adalah atlet, pakai e ya. Risiko juga biasanya kalian bilangnya resiko. Padahal yang tepat adalah risiko. Sekedar. Nah, sekedar bertanya, Bu, sekedar. Padahal yang betul adalah sekadar gitu ya. Kita akan pelajarinya lebih dalam nanti ya. Kemudian nomor 14, pada Jumat pagi kemarin, Sisil kembali ke kota Yogyakarta bersama Kak Rita. Nah, di sini nih yang menjadi sorotan, tuliskan kembali kalimat di atas dengan bahasa yang baku. Berarti kalian harus menuliskan seluruhnya ini ya, dari awal sini sampai akhir sini dengan titik, tapi harus dengan bahasa yang baku. Mana sih yang nggak baku sebetulnya? Kita cari dulu bahasa yang tidak baku, kata yang tidak baku. Nih, Jumat ini nggak baku nih. Kemudian Sisil ini sebetulnya bukan hanya kata baku itu tidak hanya dengan kata yang ada di KBBI ya, tapi juga dengan penulisan ejaannya juga harus sesuai dengan Puebi. Kemudian ini nih ya, 3 tempat ini yang menjadi sorotan. Jumat, kalau kalian disuruh tulis kembali berarti dari depan sampai belakang, tapi ini Bu Ulfa tuliskan yang Bu Ulfa sorot. Jadi kalau hari itu hawalannya harus menggunakan huruf besar J. Jumat tanpa apostrof. Jumat. Ini Bu Ulfa miring-miring nih ya. Jumat. Ya Allah, ini susah nih nulis pakai kayak gini. Jumat. Kemudian Sisil, kalian tahu di sini adalah nama orang, berarti S-nya adalah S besar. Sisil. Ya. Nah, di sini nih, kota Yogyakarta. Mungkin selama ini kamu nggak masalah. Nah, kotanya J. Tapi yang betul, yang tepat yaitu adalah pakai Y. Jadi K-nya besar ya. Kalau ada kota, kok diikuti nama kotanya, itu K-nya besar sayang. Nih, K-nya besar. Tapi kalau kota tanpa diikuti dengan nama kotanya, berarti K-nya kecil. Karena di sini diikuti nama kotanya, berarti K-nya besar. Kota. Nah, terus Yogyakartanya itu bukan pakai C tapi pakai Y. Jadi Yogyakarta ya. Udah. Udah nggak nulis Yogyakartanya ya, panjang soalnya. Yogya bukan Jogja gitu ya. Jadi poinnya di 3 ini. Jumat J-nya pakai besar tanpa apostrof. Sisil S-nya besar depan, S depannya besar, kota Jogja. K-nya besar, kota Yogyakarta gitu ya. Begitu pembahasan kali ini. Semoga nanti ketika kalian mengerjakan kembali tidak ada yang salah lagi. Gitu ya anak-anak.
Selamat belajar. Hari ini kalian perbaiki lagi membacanya. Besok kalau ada soal, tolong dibaca dengan cermat. Nah, sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan di Bupena atau di LKS yang belum pernah dikerjakan tentang membuat kesimpulan, mencari ide pokok yang belum ditugaskan oleh Bu Ulfa dan Bu Ani. Kalian bisa latihan sendiri di situ. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.